kriteria sensitivitas pada optimasi jaring geodesi itu sebetulnya didasarkan pada uji kesebangunan. Sudah pernah dengar uji kesebangunan? Sudah dibahas oleh Bu Leni uji kesebangunan? Oke, sudah ya. Sudah dibahas uji kesebangunan jaringan ya. Itu untuk melihat namanya juga uji kesebangunan. Jadi ini pertemuan pertama review ya. Apa namanya? Ya sambil mereview ya apa yang sudah diberikan Bu Leni. Oke, jadi kan analisis deformasi itu ada yang disebut walaupun ada beberapa alternatif ya analisis deformasi. Ada yang disebut dengan uji kesebangunan global. Jadi sebetulnya untuk menganalisis. Jadi kalau kita punya jaring ya yang dilakukan sebanyak ya minimum 2 epoch ya. Kita punya datanya minimum 2 epoch. Maka kemudian ada analisis yang disebut dengan analisis atau uji kesebangunan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pada epoch pertama dengan kedua itu sebetulnya masih sebangun enggak sih? Ya, masih sebangun enggak sih jaringnya ini? Kalau masih sebangun, berarti dia tetap tidak ada, diasumsikan tidak terjadi deformasi, kan begitu ya? Tapi kalau misalnya dari hasil uji itu ditolak atau dikatakan bahwa uji kesebangunannya ditolak, sehingga asumsinya, bukan asumsi ya, sehingga dapat dikatakan bahwa apa namanya ya, jaring pada epoch pertama dengan epoch kedua itu sudah tidak sebangun lagi. Artinya bentuknya sudah berubah. Gitu ya. Kalau bentuknya berubah, berarti ada titik nih yang sebetulnya bergeser nih lokasinya, sehingga bentuknya jadi berubah. Bentuk jaring pada epoch pertama dengan bentuk jaring pada epoch kedua. Ternyata nggak sebangun, nggak sama. Ya, maka berarti ada yang bergeser. Ya, berarti ada deformasi. Di titik mana? Itu perlu analisis lanjutannya yang disebut dengan analisis apa? Uji apa? Ini saya hanya mengulang loh, semuanya sudah diberikan oleh Bu Leni. Jadi saya hanya mereview aja. Apa? Kalau dari uji kesebangunan ternyata ditolak. Ada berarti bentuk jaring pada epoch pertama dengan epoch kedua itu tidak sebangun. Berarti bentuknya itu sudah berbeda. Atau dapat dikatakan kalau bentuknya berbeda itu berarti ada titik-titik tertentu yang sudah lokasinya bergeser. Gitu. Ya, nah itu kan secara global. Nggak tahu kita, pokoknya ada deformasi gitu. Tapi kita nggak tahu sebetulnya yang terjadi deformasi itu di titik mana. Nah, untuk mengetahui itu, uji apa yang dilakukan? Uji pergeseran titik tunggal, Bu. Oke, ya ada uji pergeseran titik, ya ada caranya. Nah, kita kembali ke ini tadi ya. Apa namanya kriteria sensitivitas. Jadi kriteria sensitivitas itu didasarkan pada uji kesebangunan itu sebetulnya. Ya, saya lupa ya uji kesebangunan itu rumusnya gimana sih? Masih ada yang ingat kemarin dari bulan ini seperti apa?
Apa rumusnya ya? Jadi itu ya. Oke, kalau lupa semua ya nggak apa-apa. Jadi kriteria sensitivitas ini didasarkan pada uji kesebangunan global. Ya, Eh, yang rumusnya itu di bukunya Kuang itu tertulis seperti ini. Ya, eh, artinya bahwa nah, ini uji uji sensitivitas ya. Kalau misalnya, jadi kita bisa menghitung nilai W ini. Yang rumusnya seperti ini. Ini itu ada papernya ya. Ada papernya. Akan lebih baik ya. Apa namanya? Itu baca di papernya akan lebih jelas. Di situ ada contoh perhitungannya. Nanti saya kasih papernya ya. Kalian baca. Nah, di sini, jadi kalau misalnya ujinya itu seperti ini. WI itu ini ya. U itu adalah pergeserannya. Pergeseran dikalikan matrik, ini apa? Matrik kofaktor ya. Gitu. Matrik kofaktor dari pergeseran diinverskan dikalikan dengan matrik pergeseran dibagi dengan varian Abreuilnya. Kalau misalkan itu melebihi dari apa ini omega 0, berarti pergeseran tersebut akan terdeteksi atau dapat dikatakan bahwa jaringnya itu sensitif ya. Nah, ini bisa kita hitung, tapi yang ini kita bisa lihat di tabel ya. Ini semuanya ada di paper tersebut. Nah, nanti saya kasih papernya. Ya, cara melihatnya ya memang tabelnya, tabel bardanya itu enggak ada. Nanti bisa saya ada, nanti bisa saya berikan ya. Kemudian kalau ini pergeseran, kita bisa menggunakan pergeseran. Ini kalau di bukunya Kuang itu menggunakan nilai pergeseran ya, U. Nah, yang di paper itu tidak menggunakan U, tapi menggunakan apa namanya kecepatan pergeseran. Jadi kalau kecepatan pergeseran itu berarti pergeseran dibagi dengan waktunya ya. Nah, di sini ini adalah matrik kofaktor kecepatan pergeseran. Jadi ya ini tuh saya mengambil dari beberapa sumber. Jadi beberapa sumber itu seringkali menggunakan notasi yang berbeda-beda ya. Jadi seperti ini kecepatan itu dinotasikan dengan X titik. Ini saya ambil dari paper tersebut. Ya. Nah, karena kedua kala itu identik, maka matrik kovariannya ini jadi dua kalinya dibagi dengan delta T-nya. Ini detailnya itu ada di paper tersebut. Jadi nanti kalian harus baca papernya. Jadi ini kan hanya singkat-singkat ya. Mungkin ya susah dipahami. Saya bisa melihat. Kalian pasti juga akan susah memahaminya ya. Ini apa gitu ya. Nah, itu karena memang di sini saya ambilkan eh, ringkasnya saja, tapi detailnya, rumus-rumusnya, kenapa kok Ki atau matrik kofaktor
matrik kofaktor dari kecepatan itu kok sama dengan ini di paper itu ada. Makanya nanti saya share papernya aja ya. Kemudian sehingga di sini matrik inverse-nya itu sama dengan ini. Ya. Nah, kalau ini sudah menggunakan apa namanya persamaan optimasi, tapi yang sederhana itu adalah ini. Nah, bagaimana contohnya itu nanti saya berikan papernya aja. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya itu kalian membaca jurnal, nanti saya share jurnalnya yang menggunakan kriteria sensitivitas untuk mengevaluasi jaring deformasi apakah sensitif atau enggak gitu ya. Itu yang apa namanya mungkin yang belum diberikan Bu Leni saya berikan itu. Jadi mungkin pertemuan ini saya kira itu aja karena kalau dari penjelasan saya ini ya akan sulit dipahami ya karena memang saya ambilkan yang nggak semuanya nggak detail hanya ringkasan saja ya. Oke gitu ya. Karena kebetulan ini saya nah ini papernya itu ini GPS config GPS vector configuration design for monitoring deformation neck karangannya Eventur. Nah ini nih. Tapi saya sudah punya PDF-nya nanti saya eh, ini ya. Jadi mungkin di pertemuan awal ini saya kira itu sih. Jadi kalian nanti harus baca jurnalnya. Ya, saya berikan mungkin PDF-nya aja langsung nanti itu kalian baca detailnya seperti apa. Nah, kita bahas di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Halo? Halo? Ya, Baik, Bu. Bu. Oke. Ya, Mbok kita kalau online itu ya tetap interaktif gitu loh. Kayak kalau kita kuliah luring ya. Saya memang ini kadang-kadang tuh kalau online tuh ya itu tadi apa seringkali jadi pasif ditanyain yang jawabannya sebetulnya hanya ya tidak gitu aja tapi nggak dijawab gitu loh. Jangan takut menjawab pertanyaan ya, jangan takut salah. Saya mengapresiasi ya apa namanya yang mau menjawab walaupun walaupun jawabannya salah gitu nggak masalah tapi paling nggak ada interaksi gitu loh. Saya nggak seperti orang ngomong sendiri gitu loh. Ya, gitu ya. Ini memang online karena saya terpaksa gitu ya. Karena kebetulan orang tua sakit, saudara sakit di rumah sakit sehingga saya harus pulang kampung. Dan kalau mau ganti, mau kosong ganti, nah ini sudah sejak hari apa itu saya sudah nggak di Jogja. Padahal hari Jumat 4 mata kuliah, 4 kelas. Hari Kamis 4 kelas. Kalau saya kosongkan ya saya gantinya akan kesulitan gitu ya. Makanya saya usahakan eh, tetap apa namanya, tetap ada kuliah ya, walaupun ya ada keterbatasan-keterbatasan gitu. Oke, ikut itu ya. Nanti materinya saya itu apa jurnalnya saya share di si master. Nah, minggu depan kita bahas lebih detail gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke.
Ini yang belum absen atau yang terkendala absen QR, silakan tulis di apa namanya